Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran ini. Kita akan kembali belajar praktik audit, memakai buku Praktikum Audit, tulisan dari Sukrisno Agus Estralita Trisnawati, yang diterbitkan oleh Salemba 4, edisi 4, buku 1, dan buku 2. Buku 1 yang warna hijau, buku 2 yang warna orange. Di sini kita akan menyusun rencana pemeriksaan yang soalnya ada di buku 1, halaman 43, nomor 4 ya, saya bacakan soalnya. Buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2018, di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 70 juta rupiah, ditambah PPN, dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Tim auditor terdiri dari partner Krisanti, manajer Dimjati, supervisor Linda, senior Lita yang digantikan kamu, yaitu pembaca, junior Wijaya. Oke, dari soal tersebut mari kita membuat rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan dibuat berdasarkan lembar kerja yang ada di buku 2 halaman 10 sampai 16. Soalnya ada di buku 1 halaman 43 nomor 4. Lembar kerjanya ada di buku 2 halaman 10 sampai 16. Kita mulai ya. Dari atas, PT Sugus. Bawahnya rencana pemeriksaan. Bawahnya lagi tahun buku 2018. Yang ada catatan-catatan ini, kalau di lembar kerja yang di buku 2, itu adalah titik-titik. Jadi yang perlu diisi itu apa? Isiannya apa? Isian yang titik-titik pertama adalah 2018. Ini sesuai dengan soal pada buku 1 halaman 43. Nomor 1, umum. PT Sugus didirikan berdasarkan akte notaris James SH tertanggal 21 Agustus 1996. Setiap satu titik, kalau ada isian saya berhenti dulu. Ini untuk titik-titik nama notarisnya adalah James SH. Ini bisa teman-teman lihat di buku 1 halaman 17. Di sana tertulis nama notarisnya. Selanjutnya, akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11-462.HT.01.01.TH096 tanggal 31 Desember 1996 juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 2011. Satu paragraf ini ada di buku 1 semua halaman 17. Tinggal dicari saja pelengkap-pelengkapnya. Yang saya blok warna kuning itu adalah isian-isian yang ada di titik-titik pada lembar kerja buku 2 halaman 10. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan perusahaan. Perusahaan bergerak di bidang industri farmasi. Untuk industri farmasi ini diperoleh juga dari buku 1 halaman 17, poin sejarah paragraf kedua. Alamat perusahaan, Jalan Danau nomor 89, Bekasi, Jawa Barat. Ini juga didapatkan dari buku 1 halaman 2. Poin nomor 2 sekarang, susunan pengurus. Susunan pengurus, Presiden Komisaris Bapak Emil PT Swat, Komisaris-Komisaris Ibu Tati PT Tape, Ibu Melinda, Direktur Ibu Diestri. Poin nomor 3, ekuitas. Modal dasar perusahaan berjumlah 2.220.000.000 rupiah yang terbagi atas 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 2.220.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.000 lembar saham, masing-masing Rp2.220.000 dengan komposisi PT Swat 500 lembar saham, PT Tape 450 lembar saham, dan Ibu Melinda 50 lembar saham. Untuk isian-isiannya ini bisa dilihat di tabel
pada buku 1 halaman 17. Di sana ada juga di buku 1 tertulis Mrs. ya, Mrs. untuk Melinda. Namun, kita pakai ibu saja, menyesuaikan isian poin susunan pengurus. Ini ada ibu. Saya lanjutkan untuk poin nomor 4. Kebijakan akuntansi. A. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. B. Piutang usaha. Perusahaan tidak membuat penyisian piutang, tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi, piutang yang benar-benar tak tertagih. Tidak di sini bisa dilihat, kata tidak di sini bisa dilihat pada buku 1 halaman 23. Poin C, persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode FIFO, first in, first out. FIFO ini bisa dilihat di buku 1 halaman 23. Poin D, penyertaan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya. Sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Poin E, aktiva tetap. Aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap. Taksiran umur ekonomis aktiva tetap adalah sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun. Untuk yang garis lurus ini juga bisa dilihat di buku 1 halaman 23. Poin F, pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Poin G, transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Poin H, taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak menganut akuntansi pajak tangguhan atas perbedaan waktu. Poin I, tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saya lanjutkan untuk poin 5. Buku-buku yang digunakan perusahaan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Poin selanjutnya adalah neraca komparatif. Untuk neraca komparatif, silahkan disalin aja dari buku 2 halaman 6 sampai 7. Ya, halaman 6 sampai 7 buku 2. Tinggal disalin aja, tapi hati-hati ngisinya ya. Ngisi angkanya jangan sampai salah tulis, jangan sampai salah kolom. 2018-2017-nya hati-hati, jangan sampai kebalik. Dan jangan lupa lakukan juga perhitungan penjumlahannya, seperti footing ya, footing verified. Itu untuk yang neraca komparatif. Kalau yang laporan laba rugi komprehensif, ini bisa dilihat di buku 2 halaman 8. Tinggal disalin aja. Seperti biasa, harus hati-hati. Untuk poin 8 saya lanjutkan, masalah akuntansi. Pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam prakteknya perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam penggunaan media tersebut yang berakibat pada terlambatnya penerimaan laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer. Dalam hal ini menerapkan program yang lebih mantap. Poin 9, masalah perpajakan.
Dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Tahun sebelumnya semua pajak yang terhutang telah diselesaikan, dengan kata lain tidak ada pajak yang belum dibayarkan. Poin 10, masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh kantor akuntan publik Trisanti dan rekan. 11, rencana kerja penempatan staf ini bisa dilihat buku 1 halaman 43. Partner Astrid Krisanti, manajer Dimjati, supervisor Linda, senior nama mahasiswa, silahkan ditulis, junior Wijaya. Poin 12, jasa akuntan, pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Poin ke-13, biaya pemeriksaan Rp70 juta, ditambah PPN, dikurangi PPh 23. Ini sesuai dengan soal yang ada di buku 1 halaman 43. Poin nomor 14, yaitu yang terakhir, pemeriksaan lapangan dimulai atau selesai 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Ini sesuai dengan soal yang ada di buku 1 ya, buku 1 halaman 43. Pemeriksaan stok fisik atau kas 28 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019. Evaluasi internal kontrol 13 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019. Penyerahan laporan akuntan 25 Maret 2019. Pelaksanaan stok omnam Ita, nama mahasiswa, Rinto, Handi, dan Karsono. Baik, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga semakin paham bagaimana cara menyusun rencana pemeriksaan. Kita jumpa lagi insya Allah di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.